وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والابتكار والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين يا الله يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, kemarin kita udah membahas tentang kaidah ulama la budda apa likul syai'in fi kasratin an yatasawwara biwahdatin ma. Ada yang bisa jelasin? Ada yang bisa jelasin? Tutup kitabnya semuanya. Enggak ada yang boleh buka kitab. La budda likul syai'in fi kasratin min an yatasawwara biwahdatin ma. Ada yang bisa jelasin? Ada yang bisa jelasin? Ada yang mau nyoba jelasin? Oke. Seorang syari' fi kathroh itu maksudnya kayak orang yang mubtadi gitu dalam kathroh, maksudnya ilmu kan masailnya ada banyak seperti itu, untuk dia harus bisa mentasawur wahdah dulu, satu suatu hal yang dia itu menjamak semua masail tadi. Contohnya tadi ada ta'rifnya atau maudu'nya atau sama. Oke, ya secara umum tadi bahwasanya seseorang bagi siapapun itu yang mau masuk kepada sesuatu yang banyak, salah satunya adalah ilmu, karena ilmu adalah sesuatu yang banyak, karena ilmu adalah masail, dan masail itu pasti banyak gitu ya. Karena ilmu tersusun daripada mu'allaf min masalah fatakunu masail. Ya kan ya? Jadilah sebuah masail. Dan seorang yang mau masuk kepada hal tersebut, sesuatu hal yang banyak tadi, berarti dia apa? Gak bisa kan kemarin apa? Dengan mengetahui secara langsung, secara keseluruhan seluruh masail, gak mungkin, mustahil. Dia kan ya, seseorang baru masuk, gak tahu apa-apa. Dia kan ya. Kemudian dia tertuntut untuk mentasawurkan secara keseluruhan. Gak mungkin, ya kan ya. Atau dia masuk tapi tidak mengetahui sama sekali, gak mungkin juga. Makanya harus ada wahdah, tajma'u hadhil kathroh. Ya kan ya, harus ada sesuatu yang satu tapi bisa menjamak seluruh masail. Apa kemarin wahdahnya? Ada maudu, ada apa lagi? Ta'rif, ada samro. Kemarin kita udah menjelaskan apa ta'rifnya, ya kan ya? Maksudnya apa kemarin ta'rif dari ta'rif lugawi, Januar? Masdar mimi. Masdar? Oke, terus? Ini alidrop. Masdarun mimiyun, oke. Nah, itu kan sigohnya kan, mantik. Sigoh yang pertama adalah masdar mimi, oke. Terus? Itu apa? Idrok lafaz itu apa? Maksud. Makna gitu ya. Makna dari mantik atau makna dari nutak. Gitu ya. Maknanya apa? Al-idrok sama al-labdu. Idrok apa Zam? Labdu. Idrok itu apa? Apa Zam? Idrok apa? Mahal idrok kemarin. Nah, ini kayak gini kan? Nggak masuk. Terus ketika nggak masuk, apa yang ente lakuin Zam? Bertanya dan mengumumkan. Enggak nanya apa yang harus ente lakuin. Zaman sekarang mudah kan? Apa? Antum ada rekaman. Oke. Mahwal idrok dan kemarin. Maju ya. Jangan di belakang, ente harus uswah ente karena keilmuan. Jangan telat juga, kalau keilmuan jangan telat. Sini. Maju. Kalau Revanza udah paham ya. Sini duduk. Nah, duduk sini. Apa Dan? Apa idrok? Jarum. Wah.
Apa itu idrok? Al-ilmu. Idrok adalah al-ilm. Itu muradif. Ya kan ya? Idrok adalah al-ilm. Dan itu belum kita jelasin. Idrok. Taufik Kamal. Mana Taufik Kamal yang mana? Taufik. Taufik apa Kamal disebutnya? Taufik. Pakai V ya? Gini. Apa? Idrok. Ya? Oke. Apa lagi nih? Fakih billah. Mana Fakih? Oke. Idrok. Basit. Apa? Ini pertanyaan dasar banget. Apa itu idrok? Apa? Oke. Dre. Amrun zihni. Amrun ini. Iya kan ya? Basit. Apa itu idrok amrun ini. Terus lafaz itu apa? Ini lalu al-mu'abbir anil idrok. Iya kan ya? Dia adalah alat untuk mentakbir tadi sebuah idrok. Gitu ya. Kemudian alaqah antara lafaz sama atau idrok sama mantik. Alaqah kita gak bakalan ditanya, santai aja karena udah madrasah IKPM gak mungkin anak tanya dan gak boleh bertanya di sini. Gitu ya, kalau madrasah IKPM gak boleh. Gitu ya. Sekarang mereka udah punya haknya sendiri. Mereka udah punya hak untuk bertanya dan ditanya di tempatnya. Gitu ya. Makanya di sini ada yang kalian sunnah. Sifatnya kalian di sini mengulang kalau mau mengulang. Apa hubungan antara idrok, mantik, masdarun mini, ya kan ya, sigoh yang pertama. Iya. Di makna al-idrok. Al-idrok. Apa hubungannya al-idrok dengan mantik, Ilyas? Apa tadi idrok ya? Idrok itu apa tadi? Amrun zihni. Amrun zihni. Nah, sekarang apa hubungannya al-idrok dengan mantik? Dengan lafadz mantik? Ini yang lafadz mantik masdar mimi Iya, yang Mas Darmi ini. sama mantik istilahi. Enggak. Aduh, Enggak. Nih. Kemarin apa? Mantik. Lafadz mantik kan? Iya. Al-mantik. Ini nama sebuah ilmu kan, al-mantik? iya. Salah satu sigonya adalah dia apa? Masdar mimi. Ini di mana apa? Al-idrok kan? Al-idrok. Apa hubungan idrok dengan lafadz mantik? Ya dulu alal hudus. Hah? Ya dulu alal hudus. Enggak. Itu masdarnya. Oh iya. Masdar ya dulu alal hudus. Ya, nah yang inget ya, Apa? hubungan sama istilahnya lagi. Apa? Aduh. Apa hubungan antara idrok dengan mantik? Bukan. Kalau yang Apa? istilahnya lu inget nggak? Mulki. Mulki. Hah? Kenapa gak tahu? Kemarin nggak masuk. Ya. Kemarin nggak masuk. Anda mau jawab lagi. Anda mau jawab Gitu ya. kemarin telat gak ya? Siapa namanya? Arif. Hah? Arif. Arif apa? Arif Robani. Arif Robani. Oke, Arif. Apa? Hubungan alaqah antara idrok sama mantik? Mana belajar? Hah? Parah sih. Istilahi. Apa? Mana belajar pas tadi istilahi. Oke. Anak tanya ntar berarti. Oke. Nggak boleh buka kitab ya. Nggak boleh. Ya. Ada haram hukumnya. Ada yang tahu alaqah antara idrok sama mantik? Di sini dua sekaligus kan, satu lagi di mana lafaz kan? Iya. Sama aja. Idrok sama lafaz juga alaqahnya sama seperti idrok dengan mantik. Apa? Talazum. Apa? Talazum gimana tuh? Banyak. Aduh. Gimana? Hah? Talazum. Kenapa talazum? Iya, kenapa talazum? Berkesinambungan. Ayo, saling berkesinambungan antara idrok sama mantik, antara idrok sama lafaz. Ya kan ya? Gimana tuh? Gimana saling berkesinambungannya gimana? Karena idrok didapat dengan lafaz. Apa? Dan Idrok? idrok didapat dengan lafaz, dan lafaz itu keluar karena ada idrok. Idrok didapat dengan lafaz. Iya. Idrok didapat dengan lafaz. Lafaz.
Cocok gak? Bisa gak? Idrok didapat dengan lafad. Idrok nih yang lafaz Hah? dikeluarkan dengan adanya idrok. lafad dikeluarkan dengan adanya idrok. Berarti lafad ini dia bisa mentabir gara-gara ada idrok. Ya. Oke, terus kalau idrok lafad Idrok. kan talazum kan? Kalau talazum berarti dari dua sisi kan? Iya. Dari idrok ke mantik. Kalau dari idrok ke mantik tadi dia apa? Dari lafad ya tadi. Dari mantik ke idrok ya tadi. Tadi yang pertama apa dia bilang? Lafat ke idrok. Lafaz dengan idrok tadi. Lafaz ke idrok. Oke, lafad ke idrok tadi gimana? Idrok ke lafaz dari idrok. Oke, yang mana dulu nih? Mau yang mana dulu? Talazum kan? Oh. Sama al-lafaz. Jadi ada hubungan talazum. Talazum itu harus dari dua sisi. Dua sisi. Idrok ke lafaz, ya kan ya? Lafaz ke idrok. ke idrok. Yang mau ente jawab. Sisi talazumnya kan tadi kalau talazum itu dia harus saling berkesinambungan. Kalau saling berkesinambungan antara dua hal dari dua sisi, dari idrok ke lafaz, dari lafaz ke idrok. Nah, coba mau dari yang mana dulu kesinambungannya? Dari Gimana lo? dari idrok ke lafaz kan? Dari idrok ke lafaz. Gimana dari idrok ke lafaz? Idrok terus kita tabir dengan lafaz. Kita punya idrok, terus kita mentabir dengan lafaz. Ah. Oke, terus dari Setelah lafaz ke itu, idrok. Dengan lafaz itu kita mendapatkan idrok yang baru. Dengan lafaz kita mendapatkan idrok yang baru. Gimana? Ada yang mau jawab selain lalu? Oke, dari Madrasah KPM. Pakar. Hah? Yang coba ya Sat. Coba. Zia. Kalau apa gimana? Tadi dari yang idrok ke idrok ke mantik. Mana gimana? Oh, idrok ke lafaz kan? Oh ya, idrok ke lafaz. Dari idrok ke lafaz. Nah, kan idrok itu kan mencapai dua lafaz kita satu idrok. Oke. Nah, terus lafaznya ini bertugas sebagai ini apa namanya? Mu'abir, Ah. mu'abir dari idrok. Ayo. Ya betul. Ya, fatahullah alaih. Maksudnya tadi kan gini, berarti apa hubungan antara idrok ke lafaz bahwasanya berarti lafaz apa lafaz itu dia adalah awal torik kan? Idrok ini adalah awal torik. Untuk apa? Untuk lil lafzi, ya kan ya? Sedangkan lafaz idrok tadi hubungannya apa? Dia mu'abbir. Al mu'abbir anil idrok. Makanya kedua-duanya saling talazum. Ya kan ya? Saling berhubungan satu sama lain. Oke, kemudian makna lain daripada mantik ini ada apa lagi? Ismul makan. Ada ismul makan. Di mana apa? Kuwa al-aqliyah. Al-quwa Al-aqliyah. al-aqliyah. Apa al-quwa al-aqliyah itu? Maksudnya? Mahalnya. Apa? Mahal apa? Mahal idrok apa mahal lafaz? Mahal idrokat. Ya kan ya? Oke ya, berarti ada hubungan nggak antara idrok sama al-quwa al-aqilah? Ada nggak? Apa hubungannya? Sebagai mahal. Sebagai mahal, makaniyah, mahaliyah. Mahfum ya? Seperti itu ya. Kemudian mantik kemarin juga kita udah menjelaskan bahwasanya mantik itu adalah ilmun taqsimu mura'atuhu adina anil khata'i fil fikri. Oke, tadi siapa? Arif Robani. Oke. Apa hubungan antara makna lugawi masdar mimi di makna idrok dengan makna istilahi? Hubungan Ya, hubungannya nisbah antara idrok dengan ta'rif istilahi yaitu ilmun taqsimu mura'atuhu adina anil khata'i fil fikri. Apa ya? alasannya fikir kan? Apa? Al-fikir. Alakohnya al-fikr, maksudnya gimana tuh? Jadi di al-fikir itu nanti dibagi jadi tiga. Ada yang majhulah, terus maklumah, sama tartib. Itu di tarif fikr. Karena ngejelasin hal tersebut di tarif fikr. Ini hubungan antara al-idrok
dengan makna istilahi. Apa? Apa? Betul. Siapa lagi di sini? Mulki udah ya? Mana Mulki? Oh, iya, Mulki tadi udah. Sauki belum deh. Mana Mulki? Sauki. Oke, Sauki. Ya tok. Idrok. Hubungan antara idrok dengan mantik. Bimakna al-istilahi. Jangan buka kita. Jangan buka kita. Jangan buka catatan. Idrok menyangkut dengan amrun zihni. Hah? Amrun zihni. Oke, idrok menyangkut dengan amrun dhihni. Idrok adalah amrun dhihni. Oke, terus? Peran mantik atas. Oke, buka kitab. Kasih kitabnya. Kasih catatannya. Apa hubungan antara idrok sama makna istilahi? Hubungannya dari makna istilahi, mantik berperan untuk menghindari dari kesalahan berpikir amrun zihni. Itu tarifnya mantik. Gitu saya. Hah? Buka kitabnya, nggak apa. Catatan antum lihat. Oke, nyatet apa enggak? Saya udah enggak, tapi anak tanya tetap. Buka aja, nggak apa. Coba Apa hubungan? Hah? Coba jawab. Ya, jawab. Kan kalau misalkan mantik itu adalah ilmun ta'sim mura'atu adina. Sedangkan mura'ah di sini itu berhubungan dengan idrok tersebut. Muro'ah berhubungan dengan idrok tersebut. Muro'ah berhubungan dengan idrok tersebut. Gimana tuh? Untuk mencapai ta'sim mura'atu adina itu makanya kita harus mempelajari idrok tersebut. Idroknya yang Idrok. dipelajari, bukan mantiknya berarti. Bukan masail mantiknya. Yang ta'sim ini idroknya kita, apa masa idrok kita terhadap masail mantik tersebut. Gimana? Buka, terserah. Ada yang mau jawab sesuai dengan catatan antum kemarin? Dre. Ya dah. Ini Kal. Belum ada satu. Hah? Ya, pertanyaan dia coba nggak sempat catat. Ada. Ya coba Al-idrok sama mantik. Al-fikr. Karena tartibu umuri Aywa. Di tadi adalah umuri majul. Hah? Gimana? Ulang lagi, Pak. Al-fikr. Al-fikr, ya, fikr. Mana firman tartibu umuri maklumat. Di tadi adalah umuri majul. Ya, belum kena nih, belum kena. Coba Apa? kan tertib umurin maklumah ditadilah umurin majhulah. Aywa. Karena umurin maklumah ini diisirin ada. Aywa, fil idrok kan arti umur maklumah itu adalah idrok kan, umur maklumah. Tadi kan idrok itu apa? Amrun ini, ya kan ya. Berarti ada hubungan nggak antara idrok sama bimana istilahi? Tadi ada hubungan karena apa? Makna istilahinya adalah ilmun tansimu mura'atu wajina anil khata'i bil fikri wal fikr tartibu umurin maklumah. Apa yang tertib umur maklumah? Tartibul idrokat, ya kan ya. Berarti ada hubungan. Mafhum ya? Begitupun dengan lafaz, begitupun dengan al-quwat. Oke, itu yang kemarin. Kemudian bahwasanya kemarin juga kita sudah menjelaskan mantik ini adalah atau ta'rif ini yaitu ilmun tasimu mura'atu wa adina anil khata'i fil fikri. Dia merupakan wahdah yang yajma' hadhil kathrah, yang yajma' yaitu masail, ya kan ya. Betul gak bahwasanya dengan kita mengetahui ta'rif yaitu adalah ilmun tasimu mura'atu wa adina anil khata'i fil fikri itu menjamak seluruh masail yang ada di dalam mantik? Iya. Betul, ya kan ya. Ketika kita mentarifkan ilmun mantik adalah ilmun yaitu sebuah masail yang mana dengan masail tersebut kita akan terjaga bagi yang mumura'ah, ya kan ya.
tidak akan terjaga dari sebuah kesalahan berpikir dan mantik mempelajari hal tersebut. Iya kan ya? Masailnya salah satunya kemarin apa? Salah satunya kemarin kalau mau bikin ta'rif bil had atam, kita harus menyusun dari apa? Jins qorib sama fasal qorib. Iya kan ya? Berarti dengan hal tersebut, salah satu masail tersebut berarti tercakup gak dalam ta'rifnya masih? Tercakup. Mahfum ya? Dan padahal masih banyak kan yang lain, masail-masail yang lainnya. Gitu ya. Maka ketika itu dia menjadi wahdah. Yajma' apa? Hadhihi al-kasrah. Mahfum ya? Kemudian kemarin yang belum kita jelaskan adalah samroh. Dan dia merupakan wahdah juga. Ya kan ya? As-samroh dia adalah al-maslahah al-hasilah minasyai'i. Dia maslahah atau al-manfa'ah al-hasilah yang didapatkan dari sesuatu, itu disebut dengan samroh. Nanti banyak ya, sebenarnya bukan samroh, nanti ada al-goya. Ini ada yang bilang dia muradif, ada yang membedakan, maksudnya ya. Bil i'tibar, apa maksudnya? Tergantung sudut pandang. Paham kan ya? Tergantung sudut pandang. Faidah, apa lagi? Al-gharad, apa lagi? Nanti antum dibaca Alawi apa ya? Atau di Sabuji ya? Lupa. Pokoknya nanti ada perbedaan antara mereka min jihatil i'tibar. Gitu ya, dari dilihat dari sudut pandangnya. Oh, kalau samroh seperti ini, kalau goya seperti ini, kalau faidah itu seperti ini, kalau gharad seperti ini. Itu jelaskan di sana biar antum lebih banyak. Oke, gitu. Padahal samroh itu apa? Al-maslahah al-hasilah minasyai'. Apa masalah, maksudnya manfaat gitu ya, yang bisa kita ambil, yang bisa kita dapatkan dari sesuatu. Nah, berarti dengan mengetahui samrohnya gitu ya, kita akan mengetahui masail gitu ya, masail yang tercakup di dalam samroh tersebut. Kebetulan di sini apa kemarin takrifnya dalam ilmu mantik? Ilmun Tasim mura'atuhu adina anil khata'i fil fikri. Iya kan ya? Kebetulan di sini samrohnya bisa diambil gitu ya dari ta'rif. Karena kenapa? Karena ta'rifnya yashmal alal ismah. Iya kan ya? Karena ta'rifnya tadi apa? Karena ta'rif yashmal anil ismah. Maka ketika dibilang ketika dia udah tahu ta'rifnya, dia akan mengetahui apa? Samroh dalam ta'rif dalam ilmu tersebut. Ya kan ya? Salah satunya adalah al-ismah anil khata'i fil fikri. Ya kan ya? Nah, berarti setelah mengetahui bahwasanya bagi yang mempelajari ilmu ini, dia akan terjaga dari kesalahan berpikir. Itu masalah apa enggak? Masalah hasilah minasyai' apa enggak? Hasilah minasyai', ya kan ya, yaitu hasilah minal mantik, liman darasal mantik, liman ra'al mantik, ya kan ya. Maka ketika itu ismah anil khata'i fil fikri, dia samroh. Kenapa? Karena dia maslahah al hasilah minasyai', ya kan ya. Kebetulan al maslahah al hasilah minasyai'nya ini ada di mana? Di ta'rif. Di ta'rifnya di sini. Kebetulan. Afhum? Oke? Paham ya? Gitu. Ada pertanyaan seputar samroh? Dan ini gitu ya, dengan kita mengetahui ismah, dengan mengetahui samrohnya, yang mana salah satunya adalah al-ismah anil khata'i fil fikri, itu juga apa? Itu merupakan wahdah tajma' hadhihi al-masail. Iya kan ya? Ketika dibilang belajar mantik supaya apa? Supaya kamu tidak salah dalam berpikir. Iya kan ya? Ketika dibilang seperti itu menjamak seluruh masail dalam mantik apa enggak? Menjamak, iya kan ya? Salah satunya kan tadi, kalau kamu belajar mantik dan belajar ta'rif,
kalau mau bikin ta'rif bil had atam harus murakab min jinsin qarib apa sin qarib. Iya kan ya? Seperti itu. Maka ketika itu dia mencakup masalah tadi ya, mencakup terus mencakup masalah-masalah yang lain juga apa enggak dalam ilmu mantik? Mencakup. Berarti dia wahdah apa enggak? Wahdah. Itu ya. Tajmah hadil kasroh apa enggak? Tajmah hadil kasroh. Mahfum? Yang belum kita jelaskan tadi dari satu wahdahnya yaitu adalah al maudhu, dan itu kita tinggalkan natrukuhu fi mahallihi gitu ya, kita tinggalkan, kita simpan, jelaskan di tempatnya sendiri karena panjang pembahasan tentang maudhu. Pembahasan tentang maudhu ini panjang banget. Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Berarti kaidah sebelumnya yang itu la budda likulli syari'in fi kasratin min an yatasawwara bi wahdatin ma, lengkap pemahaman antum. Ada pertanyaan? Yang belum kita jelaskan cuma maudhu doang kan, dan itu kita tinggalkan. Oke? Aman sampai sini? Tidak ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Ini yang ketinggalan kemarin. Kemudian al-musannif yaitu al-matin, siapa? Al-Imam Al-Akhdari memulai babnya dengan faslun fi jawazi al-ishtighali bihi. Ya kan, setelah muqaddimah selesai sama itu bisulamil munarati yurqabihi sama'u ilmi mantiqi wallahu arju an yakuna khalisa liwajhil karimi laisa khalisa, baru faslun fi jawazil ishtighali bihi fadlu sholati wan nawami harama wa qala qaumun yang bagi anjulan ila akhir. Ya kan ya, fasal pertama diawali dengan apa? Faslun fi jawazi al-ishtighali bihi. Kenapa gitu? Kenapa beliau bada'a bil fasli fi jawazi al-ishtighali bihi? Kenapa musannif gitu al-matin al-Imam Al-Akhdari beliau memulai gitu ya kitabnya beliau dengan fasal fi jawazi al-ishtighali bihi? Karena beliau menyangka atau ada beberapa orang yang menyangka tawahum gitu ya, waham. Ingat ya, apa ada gak kalimat yang dalam bahasa Indonesia bisa menjelaskan satu kalimat waham? Ada gak? Susah kan? Gak ada kan ya? Makanya itu emang ada beberapa bahasa Arab gitu yang gak ada yang mewakili gitu, bahasa Indonesia gak ada yang mewakili satu kalimat dalam bahasa Arab. Contohnya waham, kita hanya cuma bisa apa? Menyangka. Padahal menyangka bisa zon kan? Bisa zon. Ya kan ya, bahkan bisa syak gitu. Apa kan ya? Makanya karena gitu ya, kenapa beliau memulai fasal atau memulai kitabnya dengan fasal fi jawazil ishtighali bihi? Karena ada yang tawaham, ada yang menyangka bahwasanya apa? Bahwasanya di dalam kitab ini sulam, sabuji, syamsiyah, matan-matan tersebut itu apa? Fihi khilaf. Gitu ya, ada khilaf. Jadi ada orang yang menyangka gitu ya, ada orang yang tawahum, ada orang yang waham bahwasanya dalam kitab-kitab ini, khususnya dalam kitab-kitab ini nih, gitu ya, kitab sulam bisyuruhiha wa hawashiha, kitab Isaguji, kitab Tahdzib al-Mantiq, kitab Syamsiyah, itu ada apa? Ada khilaf. Bil haqiqah laisa hunaka khilaf. Gitu ya. Di dalam kitab-kitab yang tadi Anda sebutin, bil haqiqah laisa hunaka khilaf. Enggak ada khilaf sama sekali. Gitu ya, enggak ada khilaf sama sekali. Enggak ada khilaf sama sekali. Akan tetapi beliau memulai dengan apa? Dengan fasal fi jawazil ishtighali bihi, karena tadi ada orang yang waham, menyangka bahwasanya dalam kitab-kitab seperti ini ada khilaf, padahal tidak ada khilaf sama sekali. Yang ada khilafnya itu di mana? Fil kutub apa? Al-mukhtalithah bi aqaidil falasifah, bi syubhatil falasifah. Paham ya? Jadi yang diharamkan, ingat, yang diharamkan bukan mantiknya. Paham sampai sini? Yang diharamkan bukan mantiknya, tapi yang diharamkan adalah kitabnya.
Oke. Kitab, tapi kitab yang mana? Yang bercampur dengan akidahnya falasifah. Mafhum ya? Maka mempelajari kitab ini dan yang tadi udah Ana sebutin itu gak ada khilaf. Gitu ya, gak ada khilaf. Mafhum sampai sini? Dan gak ada misalnya yang mengharamkan. Oke, gitu ya. Jadi semuanya sepakat bahwasanya kitab-kitab ini kholis gitu ya, mantik. Mafhum ya? Jadi adanya khilaf, fihi khilaf di mana? Fil kutub. Nah, ingat bahasanya fil kutub. Bukan apa? Bukan fil fan. Bukan fil ilm. Gitu ya, fil kutub apa? Al mukhtalithah bi aqaid al falasifah. Gitu ya. Fi khilaf di mana? Makanya nanti ada yang mengatakan apa? Bahwasanya ada yang bilang dia haram. Ya kan ya? Kemudian ada yang bilang wajib atau mustahab, nggak sampai derajat wajib. Kemudian ada yang bilang jawaz. Ingat ya, ini pembagian adanya apa? Khilaf antara antara mantik gitu ya, indal manatiko yang terjadi di sini adalah di dalam kitabnya, bukan di dalam mantiknya. Maka sampai sini jangan sampai salah paham gitu ya, bukan mantiknya yang diharamkan, tapi yang diharamkan adalah kitabnya. Kemudian yang mengharamkan salah satunya adalah siapa? Imam Ibnu Shalah sama Imam Nawawi. Masa gitu ya, gak mungkin dong sekelas siapa? Sekelas Imam Ibnu Shalah gitu ya, muhaddis kabir ya kan ya, Imam Nawawi, Imam Suyuti gitu. Beliau mengharamkan ilmu mantik, mustahil. Ya kan ya, yang beliau haramkan adalah apa? Kutub al-mukhtalithah bi syubhatil falasifah. Al-kutub al-mukhtalithah bi aqaidil falasifah. Paham ya? Jadi beliau gak mengharamkan mantiknya, fanul mantiknya, ilmu mantiknya beliau gak mengharamkan. Gitu ya. Karena dia kaidah qat'iyah. Yang beliau haramkan adalah tadi kitab yang tercampur dengan aqaid falasifah. Kenapa seperti itu? Karena beliau mengharamkan karena takut bagi orang muslim mempelajari kitab tersebut akan terjatuh kepada kekafiran. Gitu ya, karena ada akidah falasifah. Makanya apa? Beliau mengharamkan mempelajari kitab ini. Dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang takut. Gitu ya. Apa bahasanya? Kalau takut-takut itu? Iya, khosyah gitu ya. Khosyah daripada takut lah. Takut daripada tadi gitu ya, akan terjadi kekufuran. Dari sudut pandang itu. Kemudian Imam Ghazali gitu ya. Imam Ghazali enggak melihat dari sudut pandang tersebut. Mahfum ya? Imam Ghazali enggak melihat dari sudut pandang tersebut. Makanya beliau mewajibkan atau mustahab. Sampai beliau bilang apa? La thiqata man la yarif al-mantiq. Ya kan ya? La thiqata fi ilmihi bi ilmihi man la yarif al-mantiq. Gak ada tuh kesikohan gitu ya. Gak ada kesohihan dalam ilmunya seseorang kalau dia belum belajar mantik. Gitu ya. Berarti kalau seperti itu beliau seakan-akan bilang bahwasanya wajib bagi seluruh gitu ya yang mau belajar sesuatu ilmu, yang mau jadi alim, dia harus apa? Dia harus belajar mantik, harus wajib, mustahab, ya kan ya. Dari sudut pandang apa beliau bisa mewajibkan? Dari sudut pandang mantik, paham kan ya? Akidah. Meskipun kitab tersebut apa? Tercampur dengan akidahnya falasifah. Kalau ada akidahnya falasifah, buang aja. Yang diambil apa? Mantiknya. Mafhum? Gitu ya. Jadi tadi dari sudut pandang aja antara mengharamkan sama mewajibkan ini. Paham sampai sini? Supaya apa? Supaya kita tidak ada suuzon sama para ulama kita. Ya kan ya, bahwasanya kok bisa sekelas Imam Ibnu Shalah, sekelas Imam Nawawi, sekelas Imam Suyuti dan yang mengikutinya mereka bisa mengharamkan mantik. Enggak, bukan mantik yang diharamkan tapi kutub. Ingat ya, al-mukhtalithah bi aqaidil falasifah. Karena ini banyak gitu ya, banyak terjadi sebuah kesalahan di pemahaman tauhid bahwasanya yang diharamkan adalah mantiknya, enggak. Gitu ya, yang diharamkan adalah kutubnya. Begitupun itu pun dengan apa? Itu pun gara-gara sudut pandang aja. Gitu ya. Bukan secara mutlak. Ya kan ya, sudut pandang aja. Karena tadi Imam Ibnu Shalah sama Imam Nawawi beliau muhaddis. Gitu ya, backgroundnya muhaddis. Sedangkan Imam Ghazali backgroundnya apa? Mutakallim.
iya kan ya, istighol dengan ilmu akliyat gitu. Beliau muhaddis gitu, backgroundnya aja takut terjadi dari sebuah kesalahan gitu, kekafiran tadi, makanya apa, beliau mengharamkan, ya kan ya. Sedangkan Imam Ghazali enggak melihat seperti itu, ya udah pisahin aja akidah gitu ya. Kalau antum menemukan dalam kitab tersebut ada akidah yang melenceng, dia sesuai dengan akidah yang udah kita pahami, buang, ambil kaidah qat'iynya. Mafhum? Gitu ya. Kemudian ada yang bilang jawaz. Berarti boleh nih mempelajari kitab ini, cuman bisa syarat. Apa syaratnya? Yang pertama adalah kamil al-qarihah atau sofi az-zihn. Kamil al-qarihah. Kemudian apa? Mumaris as-sunnah wal kitab. Ya. Boleh, tapi dengan syarat apa? Kamil al-qarihah, dia sofi az-zihn. Gitu ya, dia cerdas. Atau mau belajar lah gitu lah. Terus dia apa? Tamasuk, mumaris as-sunnah wal kitab. Makanya apa nazamnya? Fardhu sholahi wan nawawi harrama wa qala qaumun. Siapa? Yang bagi harus an yu'lama. Terus apa? Wal qaulatul masyhuratus sahihah jawazuhu likamilil qariha. Terus apa selanjutnya? Mumarisi sunnati wal kitabi liyahtadi bihi ila shawab. Ya kan ya? Dia harus memaris sunnah wal kitab supaya apa? Supaya yahtadi gitu ya, bihi ila shawab. Supaya dia terus terjaga gitu ya dalam hidayah. Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Aman ya? Jadi jangan salah paham gitu ya sampai sekarang gitu ya. Jadi jangan salah paham bahwasanya yang diharamkan mantik, enggak gitu ya. Jadi nanti antum ketemu sama siapapun misalnya jangan belajar mantik haram, enggak, tapi siapa bilang haram gitu ya, justru salah pemahaman ente gitu ya. Abum sampai sini. Kita bisa bilang qorihah nih apa? Qorihah itu maksudnya apakah cuma dalam hatinya aja seperti apa yang dikatakan kamalul qorihah? Kamil al-qarihah gimana ya? Dobitnya kurang tahu juga gitu. Yang penting ya berarti dia di sini kan kamil qarihah adalah sofi az-zihn. Al-qarih itu apa sih? Qarih itu zihn. Kamil itu ya lengkap gitu. Maksudnya apa lengkap zihnnya? Ya cerdas. Namanya. Anda cuma bisa bilang seperti itu. Tapi apakah cuma layak buat orang cerdas aja? Enggak, kan ada syarat yang lain. Yang memarisi sunnah wal kitab juga boleh. Paham kan ya? Maksudnya dari dua syarat yang ini gitu ya. Dari dua syarat yang ini kalau cuman kamil qarihah agak cukup. Paham kan ya? Tapi dia harus apa? Dia memaris as-sunnah wal kitab. Paham kan ya? Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita balik, dia memaris as-sunnah wal kitab misalnya, tapi dia kurang secara ini, bisa. Boleh-boleh aja, jawaz. Paham kan ya? Yang penting apa? Dia rajin, karena gitu kan ya. Orang nih lambat-lambat kan ya, meskipun lambat tapi terus berjalan, ya udah kafir, ya kan ya? Dia akan kamil sendiri, qarihah. Mafhum kan ya? Dia akan sofi az-zihn karena lengkap, meskipun hanya sedikit. Tapi kalau orang yang hanya cerdas doang, gitu ya, karena takut dalam perjalanan kalau dia enggak terletak dalam sebuah kesalahan kan ya. Makanya kan kalau misalnya kita hanya terlalu gitu ya, terlalu menggunakan akal kita gitu ya, takutnya malah terjadi kepada sebuah kekufuran juga kan ya. Makanya harus bareng gitu antara keyakinan, akal sama nakal gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Yang Jawas ini kalau siapa? Apa? Jawas. Al-masyhur, wal qaulatul masyhurah. Wallahu a'lam siapa gitu ya. Al-masyhur, kalau masyhur udah jelas gitu ya. Ya? Berarti selain imam-imam yang mengharamkan, selain imam-imam yang mewajibkan. Wa man nahaja rumah gitu ya. Selain orang-orang yang mengikutinya gitu ya. Sisanya berarti menjawab ulama ketika itu. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan seputar ini? Aman? Oke. Kesimpulannya berarti hukmuhu gitu ya. Ada yang mukhtalif gitu ya, bisyubhi al-falasifah. Ada yang apa? Ghair.
Ghair muqtalid apa? Bisyubhi al-falasifah. Yang ghair muqtalid bisyubhi al-falasifah ini gak ada apa? Gak ada khilaf. Udah hukumnya cuma ada dua. Imma wajib apa? Aini sama wajib kafai. Ya kan ya? Udah. Ini bagi apa? Mantik yang ghair makhlud bisyubhil falasifah. Wajib aini contohnya bagi kita seorang thalib al-ulum asy'ariyah berarti jadi wajib aini, tapi bagi yang lain dia wajib apa? Kafai. Kemudian yang muqtalid bisyubhil falasifah baru tadi bagi menjadi tiga, ada yang mengharamkan gitu ya, ada yang mewajibkan, ada yang bilang jawaz, ada yang membolehkan. Yang mengharamkan yang mengharamkan tadi apa? Imam Ibnu Shalah sama Imam Nawawi. Kenapa? Karena tadi gitu ya, antum juga udah tahu kenapa beliau mengharamkan, karena takut terjadi gitu ya dalam sebuah kesalahan, jadi sebuah kekufuran. Begitupun yang wajib, Imam Ghazali punya alasan, ya kan ya, kenapa beliau mewajibkan padahal dia makhluk bisyubhil falasifah. Gitu ya, gara-gara apa tadi? Karena beliau bisa membedakan gitu ya. Oh, ini bagian dari akidahnya falasifah, oh ini bagian daripada mantik. Gitu ya. Yang kalau ada akidah falasifahnya buang. Gitu ya. Yang kita ambil adalah apa? Mantiknya. Karena dia kaidah qat'iyah. Paham sampai sini? Ada pertanyaan tentang faslun fi jawazi al-ishtighali bihi? Oke, berarti gitu ya, berarti beliau Imam Akhdari mengawali kitabnya dengan faslun fi jawazi al-ishtighali bihi kurang cocok. Ngomong ya, kenapa kurang cocok? Karena kitab ini kholis. Apa kholis min aqaidil falasifah. Maka beliau mengawali kitabnya dengan faslun fi jawazi al-ishtighali bihi al-munqasimu ila apa? Al-haram al-wajib wal jawaz apa? Ghairulaik. Gitu ya, enggak cocok. Kenapa enggak cocok? Karena kitab ini kholis min syubhatil falasifah. Paham ya? Makanya akan kita tinggalkan. Enggak kita bahas. Oke? Kita akan langsung masuk ke faslun apa? Fi anwa'il ilmil hadits. Gitu ya. Enggak kita baca gitu ya pembahasan. Yang penting antum udah tahu. Gitu ya. Yang penting antum udah tahu bahwasanya faslun fi jawazi sampai terakhir itu nanti enggak kita bahas. Karena dia masih bagian daripada apa? Mabadi asyraf. Ya kan ya? Seharusnya, dan berarti ada dua alasan gitu ya. Ada dua alasan dia agak cocok gitu dijadikan satu pasal sendiri, satu bab sendiri. Yang pertama gara-gara tadi gak cocok gitu karena kitab ini khalis min aqaidil falasifah. Terus yang kedua apa? Yang kedua dia termasuk daripada mabadi asyraf. Harusnya dia dicakup di mana? Di mukadimah. Ditaruh di mukadimah barengin tuh sama tadi. Ba'du fal mantiqul janani, gak usah bikin pasal yang baru. Gabungin jadi satu karena dia masih bagian daripada mabadi asyraf. Pembahasan hukum. Ya kan ya, pembahasan hukum masih mencakup di mabadi asyraf. Paham ya? Seperti itu. Kita akan masuk langsung ke faslun fi apa? Anwa'ul ilmil hadits. Ada pertanyaan sampai sini seputar kitabnya beliau, seputar tadi yang barusan kita bahas? Aman? Ya. Kemarin ketika kita bilang ada kaidah bahwa apa kaidah kemarin? La budda likulli syari'in fi kathratin min an yatasawwaraha bi wahdatin ma. Ma ma'na al-kathrah kemarin? Al-ilm. Ma ma'na al-ilm salah satunya? Masail. Terus apa lagi?
idrok. Al-idrok. Terus apa lagi? Al-malaka. Apa yang belum kita jelasin kemarin? Terus Ana bilang kemarin, Ana jelasinnya di pasal ini. Al-idrok. Ya kan ya? Kemarin Ana bilang apa? Kita jelasin idrok di pembahasan di fasal anwaul ilmil hadis. Gitu ya. Al-ilm gitu ya. Kita akan menjelaskan makna ilm. Indal manatiqo. Karena ilm mustalah, istilah gitu ya. Yakhtalif indal mutakallimin wa yakhtalif indal usuliyin gitu ya. Berbeda dengan mereka. Ilm indal manatiqo di mana apa? Al-idrak mutlaqan. Ini al-ilm indal manatiqo. Berbeda al-ilm indal mutakallimin dan berbeda al-ilm indal usuliyin gitu ya. Wal idrak, apa itu idrak? Al idrak huwa husul suratu syai'i fil aqli. Husulu suratu syai'i fil aqli. Ini adalah idrak. Idrak kayak misalnya contohnya seperti apa? Adrok tu misalnya Zaidan. Berarti apa? Hasola asurah Zaid. Iya kan ya? Ketika bilang seperti itu. Terus adrok tu kitaban. Berarti apa? Hasola surah kitab. Iya kan ya? Fil aqli. Gitu ya. Maksudnya seperti itu. Makanya dia al-idrak itu di mana apa? Usul suratus syai'i fil aqli. Wa makna suratus syai' dia apa? Misaluhu. Gitu ya. Apa yang tergambar gitu ya, apa yang husul tersebut misalnya, ya kan ya, al-misal wa huwa apa, wa huwa amrun gitu ya, yumathilu al-muntabi'u fil aqli, ya kan ya, amrun yumathil apa, al-muntabi'u fil aqli. Contohnya seperti apa? Bagaimana? Lihat, misalnya antum lihat di luar, di realita melihat Zaid gitu ya, melihat Ilyas di luar. Kemudian Ilyas ini yang bentukannya seperti ini tergambar gitu ya, husul surah Ilyas fil aqli, muntabi'un fil aqli. Sebagaimana suratul mahsusat nih, ketika anak di sini ngaca ke sana ada kan ya? Yeah. Tapi itu mahsusat. Sedangkan ini gitu ya, husul suratul syai' fil aqli maknawi. Paham ya? Seperti itu. Ini di mana surat syai' di mana apa? Misalnya, misaluhu, apa maksudnya? Huwa amrun yumathil al-muntabi'u fil aqli kama yantabi'ul mahsusat fil mir'at. Ya kan ya, sebagaimana al-mahsusat tadi dia apa? Muntabi fil mir'at, dalam sebuah cermin, gitu ya. Cuman dia mahsus di cermin kan ya? Kita kelihatan. Kalau tadi dia muntabinya di mana? Fil aqli. Gitu ya, makna. Paham? Sampai sini paham ya? Ini adalah idrak. Idrak di mana apa? Husul suratul syai'i fil aqli. Wa suratul syai' apa? Misalu wa huwa amrun yumathil al-muntabi'u fil aqli. Kemudian didnya atau muqabil daripada al-idrak itu daripada idrak mutlak nanti akan kita jelaskan. Kita menjelaskan idrak dulu. Maksud daripada mutlak nanti akan kita jelaskan gitu ya. Muqabilnya, al-muqabil minal ilmi di mana ini? Indal manatiqo. Di mana al-idrak? Apa? Al-jahl. Gitu ya, al-jahl. Al-jahl mana? Karena jahl terbagi menjadi dua. Ada jahl basit, ada jahl al-murakkab. Yang menjadi muqabil atau did daripada al-ilm ini mana? Al-jahl al-basit. Ini ya, ini muqabilnya. Muqabil daripada ilm adalah al-jahl al-basit. Kenapa? Karena al-basit, jahl basit ini apa? Adamul ilm. Apa maksudnya adamul ilm? Adamul idrak. Apa maksudnya adamul idrak? Adamul husuli suratu syai'i fil aqli. Makanya dia apa? Muqabil daripada ilm. Karena ilm indal manatiqo apa? Al-idrak, husul, ya kan ya, husul suratus syai' fil aqli. Sedangkan jahl basit apa? Adamul idrak, ya kan ya. Makanya dia apa? Dia muqabil atau did daripada al-ilm di makna al-idrak indal manatiqo. Paham? Oke ya. Wal basit ini maknanya adalah
ma la juz'a lahu. Dia dinamakan basit karena apa? Karena dia la juz'a lahu, gak punya juz sama sekali. Seperti nuqtah. Nih, ada juz apa enggak? Punya juz apa enggak? Enggak punya. Gitu ya. Zat wajibul wujud Allah Subhanahu wa taala punya juz apa enggak? Enggak punya. Gitu ya. Itu makanya zat Allah Subhanahu wa taala itu basit, laisa murakkab gitu ya. Baik murakkab yang hissi ataupun yang manawi, gitu. Enggak ada gitu. Paham sampai sini? Jadi kenapa dia dinamakan basit? Karena tadi dia dinamakan basit, dinamakan jahal basit karena dia apa? Adamul ilm. Adam itu apa? Adam itu berarti apa? La juz'a kan? Adam. La juz'alahu. Makanya dia dinamakan dengan al-jahal basit. Paham sampai sini kenapa jahal basit ini dia apa? Muqabil daripada al-ilm. Karena tadi apa? Jahal basit di mana adamul ilmi. Gitu ya. Wal basit itu apa? Ma la juz'alahu. Gitu ya. Wal adam apa? La juz'a. Ya kan ya? Adam itu gak ada gitu, gak punya juz. Gimana gitu mau punya juz orang di Adam? Mafhum? Oke ya. Kemudian ada jahal murakkab. Jahal murakkab dia apa? Dia husul. Tapi apa? Ala khilafi alwaqi. Ya kan ya? Dia husul suratus syai' fil aqli. Tapi apa? Ala khilafil waqi'. Ya kan ya? Dia husul berarti jahal murakkab dia apa? Tadi ilm indal manatiqah di mana apa? Al-idrak. Iya kan ya? Di mana al-idrak. Gimana sih? Tulisannya al-idrak. Ya kan ya? Di mana al-idrak? Di mana al-idrak? Di mana husul suratus syai' fil aqli. Muqabilnya adalah jahal basit. Maka ketika al-murakkab ini maknanya apa? Husul ala khilafil waqi', dia menjadi muqabil ilmi apa enggak? Enggak. Tapi dia apa? Dia bagian daripada dari ilmu. Iya kan ya? Maka ketika itu dia jadi bagiannya, enggak jadi muqabilnya. Muqabilnya cuma apa? Jahal basit toh. Sudah berarti jahal murakkab ini termasuk daripada ilm indal manatiqah. Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya enggak sampai sini? Maksudnya bagian dari ilmunya gimana? Hah? Dalam murakkab masuk. Kenapa murakkab ini termasuk daripada ilm? Karena dia husul. Sama-sama husul. Iya kan ya? Gak peduli kita khilaful waqi atau muwafiqun lil waqi. Iya kan ya? Yang penting apa? Karena ilm indal manatiqah apa? Idrak. Husul suratus syai' fil aqli. Gak peduli gitu ya. Dia khilafil waqi atau ma'ad-dalil la ma'ad-dalil gitu ya. Mutabiqun lil waqi gak peduli. Yang penting apa? Husul. Iya kan ya? Husul suratus syai' fil aqli. Makanya dia masih tercakup di mana? Dari bagian ilm indal manatiqah. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Berarti apa cabangnya? Ada yang khilaf, ada yang mutabik. Apa? Lil waqi. Iya, dia idrak kita ada yang khilaf lil waqi, ada yang mutabik lil waqi. Ada pertanyaan? Apa? Oke. Kaifa yakunu ilman wa yakunu jahlan. Nih, ilm kan? Ya. Tapi dia jahal kan? Apa? Did, muqabil. Enggak boleh, iya kan ya? Didan apa? Ad-didan atau an-naqidun la yastami'ani wa la yartafi'an. Iya kan ya? Kaifa yakunu ilman? Katanya ilm. Iya. Tapi dia jahal murakkab. Kaifa yakunu ilman wa yakunu jahlan. Dia enggak usah ngomong. Yang madrasah di KPM diam aja. Simpan di dalam karena antum udah tahu. Kaifa yakunu ilman wa yakunu jahlan. Ya. Dia ilmu kok, dia jahal. Ini udah ya. Hal. Kaifa yakunu ilman wa yakunu jahlan. Yang dipakai sama mereka kan jahalnya yang Basit. Apa? yang dipakai sama mereka nih yang basit kan. Oke.
Berarti apa? Dia mujarrad istilah kan ya? Iya. Mujarrad istilah. Dia kaifa yakunu ilman enggak bil haqiqah dia jahal murakab. Tapi indal man? Indal amah, indal lughah, indal lughawiyin. Fi urfihim fi istilahihim. Tapi fi istilah ilmanatiqah apa? Enggak, dia ilm, bukan jahal murakab. Mafhum? Gitu ya. Wala ya'nina gitu ya. Dia istilah gitu ya. Setiap fan punya istilah, nahwu punya istilah, mantik punya istilah. Enggak, menurut mantik bukan jahal murakab, dia ilm. Mafhum? Cuman nama lain yang menamakan jahal murakab ya udah itu istilahnya mereka. Mafhum ya? Jadi dia yajma enggak antara ilm sama jahal, enggak? Gitu ya. Dia la yakunu apa? La yakunu ilman wa la yakunu jalan fi nafsil waqt. Tapi apa? Enggak, dia ilmu gitu ya. Yang bilang jahal murakab itu mereka istilahnya mereka istilahi ana al-manatiqah. Enggak, dia ilmu. Paham ya? Banyak al-ilm di mana al-idrak yuqabil apa tadi? Al-jahl al-basit. Di sini kita akan menjelaskan tentang mutlak tadi. Berarti ilm udah ya. Maksudnya ilm di mana idrak, maknanya idrak adalah usul suratus syai' fil aqli. Maknanya suratus syai' tadi misaluhu atau amrun yumasil al-muntabi'u fil aqli kama yantabi'ul mahsusat fil mir'at. Ya kan ya? Seperti itu. Kemudian al-ilm. Ini ilm ini berarti apa? Idrak kan? Husul kita kan? Ada yang jazim, ada yang goib jazim. Ya kan ya? Karena tadi idrak, husul. Ya kan ya? Ada yang jazim, tadi ada yang kita yakin gitu ya. Sampai derajat yakin. Ada yang goib jazim. Yang jazim ada yang mutabiq lil waqi tadi, ya kan ya? Ada yang khilaful waqi atau ghair mutabiq lil waqi, ya kan ya? Yang mutabiqun lil waqi ada yang andalil atau nasyiun andalil, ada yang ghair nasyi nasyiun an dalilin, ada yang ghair nasyi an dalil. Nah, ilm tadi bimakna idrak atau usul tadi yang mana dia terkadang yang ada yang jazim kita yakini, tapi keyakinan tersebut juga terkadang dia mutabiq lil waqi gitu, sesuai dengan kenyataannya. Kemudian ternyata ketika sesuai dengan kenyataan dan dia tahu akan dalilnya, ini disebut dengan al-yaqin atau al-ilm. Indal man, indal mutakallimin, inda ahlil kalam. Paham? Gitu ya. Kemudian ilm di mana idrak jazim. Terus dia mutabiqun lil waqi, sesuai dengan kenyataan. Tapi ghairu nasyiin an dalilin, dia tidak tahu dalil. Ini yang disebut dengan at-taqlid. Ya kan ya? Kemudian ilm idrak kita. Kemudian idrak tersebut jazim, kita yakini. Tapi apa? Ghairu mutabiqin bil waqi. Ini yang disebut dengan apa? Al-jahl al-murakkab. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti keyakinannya Nasrani, Masihi, ya kan ya? Bahwasanya Tuhan apa? Tuhan itu ada tiga. Dia idrak enggak? Idrak, usul suratus syai' fil aqli. Jazim apa enggak? Jazim. Dia meyakini hal tersebut. Tapi apa? Ala khilafil waqi. Ghairu mutabiq lil waqi. Paham ya? Kemudian yang ghairu jazim ada yang ma'a at-tasawi, ada yang la ma'a at-tasawi. Yang ma'a at-tasawi ini disebut dengan apa? Asyak. Yang la ma'a at-tasawi ada sisi apa? Ar-rajih. Ada sisi al-marjuh. Ar-rajih ini yang disebut dengan apa? Al-dhan. Al-marjuh ini yang disebut dengan al-waham. Ada di mana apa? Al-idraku mutlaqan. Mutlaqan apa? Bisa mencakup secara ini, secara keseluruhan. Gitu ya, mutlak.
Husulu suratu syai' fil aqli. Berarti mau yang yakini, mau yang taklidi, mau jahal murakab, mau syak, mau dzan, mau waham, ini ilmu indamin indal manati. Karena beliau bilang apa? Al idrok mutlaqan. Gitu ya, mencakup seluruh ini. Gitu ya. Mencakup istilah ilm indal siapa? Indal mutakalimin. Gitu ya. Mencakup ilm inda orang yang muqallid. Ya kan ya? Mencakup mana ilm inda al jahal al murakab. Mencakup mana ilm indal musyakkik, orang yang syak gitu ya. Mencakup mana ilm bagi orang yang dzan, ya kan ya. Mencakup juga bagi orang yang waham. Yang penting apa? Dia husul. Ya kan ya? Karena waham husul kan? Husul, idrak, ya kan ya. Begitupun dzan, husul, gitu kan ya. Begitupun jahal murakab tadi husul kan? Tapi ala khilafil makanya tadi apa? Ala khilafil waqi atau la ala khilafil waqi, nasyi'an dalilin atau anna ghairu nasyi'an dalilin, ma tasawi atau roji atau marju, yang penting apa? Usul. Yang penting idrak. Paham ya? Makanya dikatakan al ilmu indal manatiq apa? Al idraku mutlaqan. Itu kenapa di mana mutlak? Karena tadi mencakup seluruh paham? Itu yang bocor apa? Nasi dan jalan dari Nasyi'un an dalilin. yang bawahnya indah pertama kali. Yakin atau ilm? Yakin atau? Ilm. Al ilm indah maknanya yakin. Manul ilm indal mutakalimin. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, berarti sempurna gitu ya. Idrok kita juga udah tahu, mutlak juga maknanya kita udah tahu. Paham ya? Jam berapa? 3:48. Ada pertanyaan seputar ilm? Ya kurang paham yang Ghairu jazim aja. Ghairu jazim, ilm, idrok kita. Apa idrok? Usul suratus syai' fil aqli. Terkadang idrok kita ini bersangkutan gitu ya. Idrok kita nih, kita yakini kan kadang jazim, ya kan ya? Kita yakini bahwasanya ini betul. Ya kan ya? Terkadang apa? Enggak yakin kan? Kita husul enggak? Husul kan? Tetapi apa? Ghairu jazim. Enggak terlalu yakin lah, biasa aja gitu. Paham kan ya? Ada yang ma'atasawi. Apa maksudnya ma'atasawi? Berarti dia gini. Kalau dalam sebuah keyakinan gitu ya, berarti sesuatu seorang manusia dari kecil gitu ya. Atau ketika dia akil balik, dia jadi mukallaf, berarti dia harus mulai dari nol lagi, ya kan ya? Ya kan ya? Dari sirap dari nol sampai ke 100%, ya kan ya? Ya kan ya? Tengah-tengah gitu ya. Ini disebut dengan apa? Basit, jahal basit kan ya? Karena dia sirap, ada ilm. Gitu kan ya? Seseorang nih dia akil atau misalnya apa seorang bukan muslim gitu ya, dia kalau misalnya belum sampai ke dia sesuatu berarti disebut dengan jahal basit. Udah gitu ya, berarti dia apa? Nol, sirf, gitu kan ya. Tengah-tengah ini yang disebut dengan apa? Asyaf, iya kan ya, karena dia apa? Mata sawi gitu ya, kesini 50%, kesini juga 50%, iya kan ya. Ada yang keyakinannya ya orang lah mau belajar, mau jadi mu'alaf misalnya kan ya, Kristen mau jadi mu'alaf masih ragu nih, apa masih ya masih 50-50 gitu ya, masih Kristen apa mau Kristen aja apa mau Islam aja nih, nah masih setengah-setengah, itu idrok gak? Idrok kan, tapi apa? Ghairu jazim, iya kan ya. Makanya dia apa? Ma'atasawi, masih 50-50 tadi 50%, 50% gitu, dia masih 50%. Kemudian kurang gitu ya dari ke bawah 50% ke bawah, ini disebut dengan apa? Waham. Iya kan ya? Disebut dengan waham kalau kurang dari apa? Dari sini 49 ke bawah, iya kan ya? 1% gitu misalnya. Terus lebih gitu ya, ke sini 70% misalnya, 80% apa? Al-dzon. Jahal murakab posisinya di mana? Ya udah, jahal murakab ala khilafil waqi' gitu ya. Orang yang masih Kristen berarti udah gak usah dimasukin di sini gitu ya. Dia jahal murakab gitu. Paham ya? Seperti itu. Makanya tadi yang ghairu jazim ada sisi apa? La ma'atasawi, gak 50-50, ya kan ya? Ada yang condong ke sana nih, sisi yang marjuh. Ya kan ya? Kemana 49% ke belakang. Ya kan ya? Ada yang apa? Condong ke sisi roji dari 50% ke atas. Keyakinannya semakin meningkat, belajar lagi tentang Islam, belajar. Oh, ternyata ya udahlah, login gitu. Ya kan ya? Apa? Selalu yakin. Tamam? Gitu ya. Kalau misalnya dalam keyakinan seseorang kan seperti itu.
Makanya kan kita sebagai seorang akil balik mukallaf gitu ya. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah udah harus mengetahui gitu ya. Dasarnya apa? Dasarnya yang harus kita ketahui adalah pencipta ini kebetulan ada apa enggak? Allah itu ada apa enggak? Apakah Tuhan itu satu? Itu dasar. Gitu ya. Itu dasar. Itu antum harus tahu jawabannya. Dengan apa? Dengan dalil. Apakah Tuhan ini betulan ada? Gitu ya. Kalau ada, tempatnya di mana? Apakah bertempat atau tidak? Atau dia itu banyak atau satu? Itu dasar banget. Itu antum harus tahu. Gitu ya. Itu wajib antum ketahui dengan dalil, bid-dalil. Ada lagi? Kemudian kalau sobat-sobat yang lainnya seiring berjalannya waktu. Ada lagi seputar ini? Dari Gimana, Pak? Januar? Paham? Dari bagian ini nih, Zat. Itu bisa nggak sih kita bikinin tarifnya kayak misalkan taklid, apa itu taklid? Ilmu al-jazim bawah gitu. Bisa. Itu bisa juga. Ada lagi? Di buku mantik paling bawah tuh itu. Ada lagi? Yang Nanya? ini. Silakan. Bukor. Siapa namanya? Sufikar. Zulfikar. Nanya kan? Hah? Aman. Langsung. Ada lagi? Gak ada? Oke. Udah. Apa? Ini udah? Udah di mana? Foto tah. Foto itu Foto itu. Ini foto gak? Udah. 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 Udah difoto sama Alas, dari alas. foto. Kot foto. Suwaro. Kot foto. Foto itu. Foto itu. Ada foto. Biar hadir aja. Bahasa Maro. Fatawa. Nggak tahu. Bisa coba. Tadi apa? Anwarul Anwar Fatawa. Tadi kita udah membahas ilm. Ya kan ya? Ilm indahum apa? Idrok Itu apa? mutlakon. Muqabil atau apa namanya? Ada gitu ya, al-ilm yang lain gitu ya. Bahwasanya ada bukan idrak mutlak atau khusus suratus syai fil aqli, yaitu adalah ilmu al-qadim, ya kan ya? Berarti idrak mutlakon atau khusus suratus syai fil aqli ini adalah ilmu hadis. Ya kan ya? Jadi ada ilmu, itu ada ilmu qadim, ada ilmu hadis. Ilmu qadim yaitu siapa? Ilmu khaliq. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu hadis atau idrak mutlaqan atau husul suratu syai'i fil aqli ini disebut dengan ilmu makhluqat. Ilmu makhluk. Ya kan ya? Dan yang kita bahas di dalam manfiq itu adalah apa? Ilmu ini al-idrak mutlaqan, yaitu adalah al-hadis. Ya kan ya? Karena apa? Ilmu Allah apa? Ilmu Allah apa? Sifatun apa? Wahidatun apa lagi? Qaimatun bidatihi subhanahu wa ta'ala apa? Tankashifu apa? Biha jami' al-ma'lumat inkishafan taman. Ya. Ilmu qadim gitu ya. Ini yang dipelajari gitu ya, dalam kalam, ilmu kalam, yaitu adalah apa? Sifat. Ya kan ya? Allah punya sifat ilm. Ya kan? Sifat ilm itu sifat ma'ani atau sifat ma'nawi?
Sifat yang wajib bagi Allah ada berapa? 30. 20. Apa? Sifat wajib? 12. Yang 12 tahun. Hah? Yang 12? 13. Iya, sifat ya udah, sifat Allah itu ada apa aja? Ada wujud, Sifat nafsiyah, ya kan? Sifat ada wujud. salbiyah, Ada sifat salbiyah, yaitu Ma'ani. kidam, bako, terus apa lagi? Kidam, bako, apalagi yang termasuk sifat salbiyah? Fatuhul Kidam, hadis, bako, hadis, ada niat, sama lagi? Enggak. Kidam, bako, apa? Bako, hadis, yang mau lima, salbiyah. 6 tadi berarti sama nafsiyah kan, wujud kita bako. Jadi 6. Kemudian apa sifat lagi? wujud ma'ani. Sifat ma'ani, sifat ma'nawi apa aja? Ilm, qudrah, ya kan ya? Qudrah, terus apa lagi? Irada, ilmun, haya, sama, basar, kalam. 7. Berapa? 6 sama 7? 13. Sisanya sifat manawiyah, ya kan ya? Berarti Allah Subhanahu wa taala punya sifat ilm. Ya kan ya? Apa itu sifat ilm bagi Allah? Ini adalah sifat yang mana sifat tersebut apa? Wahidah. Panjang ya? Panjang ya? Udah. Kita selesaikan pembahasan. Aduh. Oke, kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Di Jumat selanjutnya kita lanjut pembahasan ilm tentang sekalian sama anwaul ilmil hadis. Pengennya selesaiin sekarang, cuman Tahu lagi Nasri. kalau dilanjutin masih aman nggak kalian? Jam 4 nih, udah jam 4. Sepakat kita 2 jam, masih aman nggak? Kalau anak lanjutin? Apa udah? Udah. Ada yang mental. Ada yang udah? Udah ya, udah. Udah, kita lanjut pembahasan selanjutnya di pertemuan selanjutnya di hari Jumat. Silakan kabarin gitu ya teman-teman antum yang selain gitu ya, selain madrasah KPM itu sifatnya silahkan gitu sunnah kabarin aja. Sedangkan yang sisanya gitu ya, sisanya yang di sini itu wajib untuk mengikuti kajian ini, itu kajian mantik dan nggak boleh telat gitu ya. Yang telat konsekuensinya ya udah tanya gitu ya. Gara-garanya tadi kalau ingat ya, antum kalau misalnya banyak goibnya gitu ya, banyak telatnya, antum akan mahrum. Ana bilang tadi apa? Antum akan ana mahrumin buat mengikuti nanti kita misalnya mau belajar nahu, gak usah ikut karena membutuhkan mantik. Capek ana ngejelasin lagi, harus ngejelasin mantik lagi, gitu ya. Kita mau istighol dalam nahu, ngapain ana harus ngejelasin mantik lagi, ya kan ya? Gitu. Udah cukup gitu loh. Dengan pemahaman antum terhadap mantik, kita membahas. Udah nggak bahas makna lagi nih, kita bahas lafaz. Mafhum ya? Gitu. Karena itu tadi supaya apa? Yurihuni wa yurihukum gitu. Gitu ya. Mudah bagi anak sendiri, jadi santai gitu buat menjelaskannya. Kita bahas lafaz doang, kita bahas nahwu doang. Bagi antum juga lah, bagi santai, iya kan ya? Jadi anak nggak perlu juhud lagi gitu buat menjelaskan. Oh iya, mantiknya antum belum paham ya. Nggak kayak gitu lagi. Ya udah antum, anak udah anggap antum tahu mantik. Gitu ya, seperti itu. Jadi kabarin teman-teman antum gitu ya, bahwasanya kalau banyak goibnya, kalau antum pengen ikut daras selanjutnya itu ya anak uji gitu ya, anak uji. Nah, tatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Silakan.